Selamat pagi, nama saya Taruli Sari Manurung. Saya mahasiswa profesi Stikes Nurse Flora Medan. Di sini saya akan membawakan asuhan keperawatan sistem pencernaan gastroenteritis. Nama pasien atas nama anak AM, umur 18 bulan atau 1,5 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, dan alamatnya di Leguboti. Pasien mengeluh keluhan utamanya adalah BAB cair lebih dari 6 kali per hari, mual muntah kurang lebih 10 kali per hari. Klien tampak lemas. Riwayat sekarang apa penyebabnya? Ibu klien mengatakan 2 hari yang lalu sebelum terkena diare, anaknya sering dibawa jajan ke warung pinggir jalan bersama saudara laki-lakinya. Terus yang kedua, hal-hal yang memperbaiki keadaannya, yaitu sebelum dibawa ke rumah sakit, setelah diketahui klien terkena diare, ibu klien membawanya ke klinik sekitar rumah. Bagian yang dirasakan, klien tidak dapat mengungkapkan perasaan sakitnya karena umur klien masih 3 tahun. Ibu klien mengatakan penyakit tersebut sangat mengganggu aktivitasnya. Yang terlihat, klien tampak lemas, rewel, napas terlihat cepat, suhu 37 derajat Celcius, mukosa mulut kering, turgor kulit kurang dari 3 detik. Terus nyeri di bagian perut, nyeri dirasakan di seluruh area perut. Waktunya 4-5 kali per hari. Dari riwayat kesehatan masa lalunya, penyakit yang pernah dialami, ibu klien mengatakan klien pernah mengalami penyakit diare sebelumnya ketika berumur 2 tahun, tetapi sudah dibawa berobat. Pengobatan yang dilakukan, klien berobat di klinik tempat dia lahir di dekat rumahnya. Pernah dirawat atau dioperasi dan lama dirawat, ibu klien mengatakan belum ada tindakan operasi sebelumnya. Untuk alergi, tidak ada riwayat alergi. Untuk imunisasinya lengkap. Untuk riwayat kesehatan keluarga, orang tua sejauh ini tidak ada penyakit yang serius. Saudara kandung juga ada yang berumur 10 tahun dan 5 tahun dan tidak memiliki penyakit keturunan. Penyakit keturunan dari kedua orang tua tidak ada. Pasien anak ketiga dari 3 bersaudara. Persepsi riwayat keadaan psikososialnya, ibu klien mengatakan tidak nyaman dengan keadaan anaknya sekarang, emosi, anak sering menangis dan terlihat gelisah jika tidak ada orang yang mendampinginya, terutama ibunya. Hubungan sosial orang yang berarti yaitu ibu klien, hubungan dengan keluarga. Menurut ibunya, klien mengatakan hubungan semua keluarga selama ini baik-baik saja. Hubungan dengan orang lain juga baik-baik saja. Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain tidak ada. Untuk keyakinan beragama Kristen, mengikuti kedua orang tuanya, dan anaknya beribadah diajari beribadah walaupun masih kecil. Untuk tingkat kesadarannya kompos mentis, penampilan tidak tampak personal hygiene yang buruk, pembicaraan saat dilakukan wawancara, tidak menjawab pertanyaan, klien hanya mengangguk ya dan tidak. Interaksi selama wawancara, klien tampak diam saja ketika berinteraksi, kontak mata kurang. Keadaan untuk pemeriksaan fisiknya, keadaan umumnya, pasien tampak lemas, pasien berbaring di tempat tidur saja, suhu 37 derajat Celcius, nadi 116, pernapasan 28, tinggi badan 98 dan berat badannya 11 kilo. Untuk pemeriksaan head to toe, kepala dan rambut baik, baik, wajah juga baik. Untuk mata normal, hidung normal, telinga normal, mulut, leher normal, dan kulit juga normal, payudara dan ketiak normal. Pemeriksaan torak dan dada normal, jantung, paru. Pemeriksaan paru tidak dilakukan karena tidak tersedia, dan juga pemeriksaan jantung, pemeriksaan abdomen dan inspeksi dalam keadaan normal. Pemeriksaan neurologis normal ya. Sehari-hari pola kebiasaannya, frekuensi makan 3 kali sehari, nafsu makan klien dapat menghabiskan sepertiga dari porsi nasi, nyeri ulu hati, tidak merasakan nyeri ulu hati, alergi tidak ada, mual muntah ada, pemberian makan pagi, siang, dan malam. Personal hygiene juga baik, kegiatan aktivitas juga baik, pola eliminasi
4-5 BAB-nya 4-6 kali per hari. Karakteristik spesiesnya cair dan agak kuning kecoklatan. Perdarahan tidak ada, BAB konsistensinya masih cair. Klien terkena diare sejak 2 hari yang lalu. BAK-nya normal. Analisa data didapat yang pertama, data subjektifnya. Ibu klien mengatakan BAB encer lebih dari 6 kali. Yang kedua, ibu klien mengatakan warna fesesnya kecoklatan. Ketiga, klien mengatakan perutnya terasa nyeri, konsistensi feses cair. Etiologinya, masukkan makanan dan minuman yang terkontaminasi kuman sehingga menginfeksi mukosa usus, makanan tidak dapat diserap, tekanan osmotik pada rongga usus meninggi sehingga BAB-nya cair, kekurangan volume cairan dan elektrolit. Masalah keperawatannya, kekurangan volume cairan dan elektrolit kurang dari kebutuhan tubuh. Yang kedua, data subjektifnya, ibu klien merasa cemas dengan penyakit yang diderita anaknya. Data objektifnya, ibu klien nampak cemas pada saat dibawa berobat. Etiologinya, kurangnya pengetahuan atau informasi menyebabkan perubahan status kesehatan. Diagnosa yang muncul adalah masalah keperawatan yang muncul adalah cemas. Mapping kasus diarenya, yang pertama NOC-nya anxieties control, kedua coping impulse control, NIC anxiety reduce penurunan kecemasan. Yang pertama gunakan pendekatan yang menenangkan, kedua nyatakan dengan jelas harapan terhadap pelaku pasien, yang ketiga jelaskan semua prosedur dan apa yang dirasakan selama prosedur, yang keempat pahami perspektif pasien terhadap situasi stres, yang kelima temani pasien memberikan keamanan dan mengurangi takut, yang keenam berikan informasi faktual mengenai diagnostik tindakan prognosisnya, yang ketujuh dorong keluarga untuk menemani anak, yang kedelapan dengarkan dengan penuh perhatian, yang kesembilan identifikasi tingkat kecemasan, yang kesepuluh bantu pasien mengenal situasi yang menimbulkan kecemasan, dan yang 11 dorong pasien untuk mengungkapkan perasaan ketakutan persepsinya. Perencanaan perawatan, yang pertama kekurangan volume cairan dan elektrolit kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan output berlebih. Yang untuk NOC-nya, yang pertama fluid balance, yang kedua hidrasi, yang ketiga nutritional status food and fluid intake. Kriteria hasilnya mempertahankan urin output sesuai dengan usia dan berat badan, bising usus urin normal, HT-nya normal, tekanan darah, nadi, suhu tubuh dalam batas normal, tidak ada tanda-tanda dehidrasi, elastis, turgor kulit baik, membran mukosa lembab, tidak ada rasa haus yang berlebihan. NIC-nya yaitu fluid management, yang pertama monitor vital sign, yang kedua monitor masukan atau cairan dalam hitungan intake kalori harian, yang ketiga kolaborasi dalam pemberian cairan intravena, yang keempat monitor status nutrisi, yang kelima dorong masukan oral, yang keenam berikan penggantian nasogastrik sesuai output, yang ketujuh dorong keluarga untuk membantu pasien makan, yang ke-8 tawarkan snack, yang ke-9 kolaborasi dokter jika tanda cairan berlebih muncul memburuk, yang ke-10 atur kemungkinan transfusi, yang ke-11 persiapan untuk transfusi. Yang kedua, untuk diagnosa cemas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Untuk NOC-nya, kriteria hasilnya, yang pertama klien mampu mengidentifikasi dan mengungkapkan gejala cemas, yang kedua mengidentifikasi, mengungkapkan dan menunjukkan teknik untuk mengontrol cemas, yang keempat vital sign dalam batas normal, yang keempat postur tubuh, ekspresi wajah, bahasa tubuh dan tingkah aktivitas menunjukkan berkurangnya kecemasan. Untuk NIC-nya penurunan kecemasan, yang pertama gunakan pendekatan yang menenangkan, kedua nyatakan dengan jelas harapan terhadap pelaku pasien, yang ketiga jelaskan prosedur dan apa yang dirasakan selama prosedur, yang keempat pahami perspektif pasien terhadap situasi stres, yang kelima temani pasien untuk memberikan keamanan dan mengurangi takut, yang keenam berikan informasi faktual mengenai diagnosis tindakan prognosis, yang ketujuh dorong keluarga untuk menemani anak, yang kedelapan dengarkan dengan penuh perhatian, yang ke-9 identifikasi tingkat kecemasan, yang ke-10 bantu pasien mengenal situasi yang menimbulkan kecemasan, yang ke-11 dorong pasien mengungkapkan perasaan ketakutan persepsi, yang ke-12 instruksikan pasien menggunakan teknik relaksasi, yang ke-13 berikan obat untuk mengurangi Untuk implementasi dan evaluasi dilakukan secara
dilakukan 3 hari. Yang pertama tanggal 13 bulan 7 tahun 2021 untuk diagnosa kekurangan volume cairan dan elektrolit kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan output berlebihan, di mana melakukan tanda-tanda vital, memonitor intake dan output, dan memberitahukan kepada orang tua agar memberikan banyak minum, mengajarkan pasien makan sedikit tapi sering, memonitor suhu tubuh, memberikan injeksi, memberikan makan pasien, menganjurkan pada keluarga pasien untuk istirahat, kemudian mengukur tanda-tanda vital dan memantau intake dan output. Untuk evaluasi yang diharapkan, yang data subjektifnya, ibu pasien mengatakan bahwa pasien masih lemas, demam, nafsu makan masih kurang, dan mampu makan 150 cc dan minum 240 ml. Turgor kulit pasien jelek, BAB masih 6 kali, feses masih cair dan berlendir berwarna kuning, bibir masih kering dan mata cekung. Untuk asesmennya masih belum teratasi, untuk intervensinya masih dilanjutkan untuk hari pertama. Untuk hari yang kedua, untuk cemasnya yaitu mengobservasi tanda-tanda vital, memonitor intake dan output, memberitahukan kepada orang tua agar memberikan banyak minum agar tidak terjadi dehidrasi, menganjurkan pasien makan sedikit tapi sering, dan memonitor suhu tubuh dan memberikan makan pasien. Untuk evaluasinya, tanda-tanda vital suhu masih 37, masalah belum teratasi, dilanjutkan untuk hari yang kedua. Untuk hari yang kedua pada tanggal 14 bulan 7 untuk diagnosa kekurangan volume cairan dan elektrolit kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan output, masih tetap dipantau, tanda-tanda vitalnya masih 37 derajat Celcius, dan memonitor intake dan output, menganjurkan pasien makan sedikit tapi sering, memonitor suhu tubuh, memberikan makan pasien, dan menganjurkan keluarga untuk istirahat. Untuk evaluasinya, ibu pasien mengatakan bahwa pasien masih lemas, nafsu mulai bertambah, pasien masih makan sudah mulai baik, turgor kulit pasien masih jelek, BAB-nya sudah berkurang menjadi 3 kali tapi masih cair dan berlendir berwarna kekuningan. Untuk asesmennya sebagian masalah teratasi, intervensi masih dilanjutkan. Untuk gangguan cemas masih tetap memonitor tanda-tanda vital, intake, output, dan memberitahukan kepada keluarga untuk makan sedikit tapi sering. Untuk evaluasinya suhu masih 37 derajat, masalah belum teratasi sebagian, masih dilanjutkan di hari yang ketiga. Untuk hari yang ketiga, untuk diagnosa yang pertama, kekurangan volume cairan dan elektrolit, suhu masih 37 derajat, masih tetap dipantau intake dan outputnya. Untuk evaluasinya, ibu pasien mengatakan bahwa pasien sudah tidak tampak lemas, nafsu makan sudah mulai bertambah, dan sudah mampu menghabiskan makanannya. Turgor kulit pasien sudah membaik, BAB-nya sudah 2 kali per hari, fesesnya sudah padat, dan asesmennya masalah teratasi, intervensi dihentikan. Untuk gangguan cemasnya, observasi tanda-tanda vital, memonitor intake dan output, memberitahukan kepada orang tua agar memberikan banyak makan dan minum. Untuk evaluasi tidak ada tanda-tanda infeksi, masalah teratasi, dan untuk intervensi dihentikan. Untuk kesimpulan, yang pertama, pengkajian. Dalam melakukan pengkajian, data seharusnya diperoleh melalui data primer langsung dari klien dan data sekunder yang diperoleh melalui keluarga dan tenaga kesehatan. Untuk pemeriksaan pada kasus anak AM dilakukan dengan cara persistem mulai dari inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Di samping itu, berbagai dukungan penulis dikatakan baik dari perawat ruangan, dokter, maupun petugas kesehatan lainnya bekerja di ruangan untuk melakukan manajemen kasus sistem pencernaan pada anak AM. Untuk diagnosa keperawatannya terdapat 2. Yang pertama, kekurangan volume cairan dan elektrolit kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan output berlebih. Yang kedua, cemas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Untuk perencanaan disusun berdasarkan diagnosa dan diperoleh intervensi yang dilakukan meliputi intervensi mandiri dan kolaboratif disusun berdasarkan intervensi. Rencana tindakan atau intervensi keperawatan dibuat berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan klien saat ini sesuai dengan masalah yang ada. Perencanaan yang dibuat memiliki tujuan dan kriteria hasil sebagai tolak ukur pada evaluasi yang dilakukan di akhir program. Untuk implementasinya dilakukan sesuai dengan rencana keperawatan yang disusun
serta kondisi klien saat ini, perawat melakukan intervensi dan melaporkan hasil yang diperoleh. Kegiatan dilakukan selama 3 hari dan secara kontinu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga setiap implementasi yang dilakukan mendatangkan kebaikan bagi klien. Untuk evaluasinya, evaluasi keperawatan pada anak AM setelah dilakukan tindakan keperawatan. Yang pertama, kekurangan volume cairan pada anak teratasi, ditandai ibu mengatakan bahwa anaknya sudah tidak tampak lemas, nafsu makan bertambah, pasien mampu makan 450 cc dan minum 340 ml. Kecemasan menurun karena tidak ada tanda-tanda terjadinya kecemasan pada klien. Demikian, terima kasih.